Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita nih, wah, nih kayaknya baru nih ya. Kita ada di suatu apa nih? Kegiatan yang mungkin kalian penasaran banget apa sih kegiatan ini, teman-teman? Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrolin tentang dunia-dunia pendidikan atau seputar berita-berita nih guys untuk kedepannya. Nah, apa sih kegiatan ini namanya? Kegiatan ini namanya PDH. PDH itu adalah podcast Darul Hikmah dari Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah yang diadakan oleh OSIS SMA IT Yapit khususnya di zona Ikhwan gitu. Nah, sekarang saya sedang bersama salah satu guru di Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah ini. Boleh Ustaz? Silakan memperkenalkan diri. Ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama Andi Noval Irawan, Eskom, Sarjana Komputer. Alhamdulillah telah mengabdi di Yapit, ya, Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah ini sudah selama 21 tahun. 21 tahun. Itu bukan waktu yang cukup sangat bisa dibilang sangat lama ya, Ustaz. Senior. Senior benar-benar Sudah 20 tahun 21 tahun guys, sudah itu lebih udah dari 20 tahun. Wah, insyaallah. Boleh Ustaz mungkin Iya. kira-kira sepanjang mengabdi di Yapit ini gimana Ustaz kesan-kesannya? Alhamdulillah bergabung di Yapit ini bukan sesuatu hal yang direncanakan. Dulu cita-cita saya pada saat SMA itu menjadi seorang TNI Angkatan Laut ya sebenarnya. Iya. Allah mentakdirkan saya menjadi seorang pengajar ya. Iya. Jadi di Yapit ini mulai tahun 2003 saya bergabung di sini. Pertama awal itu di Lembaga Dakwah Darul Hikmah namanya. Sekarang itu LDDH. Nah, tapi saya mengajar juga karena dulu nggak ada full day ya, adanya boarding gitu ya, jadi saya itu mengajar komputer sore harinya. Dan dulu itu komputer ya, pelajaran komputer. Halo anak-anak yang masih ingat dengan saya, mengajar komputer itu di sore hari itu termasuk ekskul. Belum jadi pelajaran ya dulu? Belum jadi pelajaran. Pelajaran komputer itu kalau nggak salah ya pada tahun 2007. TIK namanya. Kalau sekarang jadinya informatika. Seperti itu perjalanan sekilas ya. Iya, sekilas. Nah, berarti ternyata baru tahu juga loh, ternyata dulu emang benar-benar boarding doang ya, belum ada full day-nya. Full day itu sudah hampir 10 tahun lebih ya. 10 tahun full day ya. Ya, dulu hanya emang ada boarding aja di sini itu. Boarding, dan dulu banyak lah perubahan-perubahan di Yapit ini selama saya di Darul Hikmah ini. Banyak sekali perubahan-perubahan ya, dari hanya beberapa kelas sekarang alhamdulillah Yapit mengalami perubahan yang signifikan dari segi fisik bangunan, dari guru dan karyawannya gitu ya. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri gitu ya. Kira-kira untuk muridnya tuh dulu sama sekarang tuh gimana perkembangan perkembangannya? Iya. Perkembangan jumlah ini. Jumlah ya, otomatis tadi ya saya bilang dengan berjumlahnya kelas otomatis juga bertambah juga jumlah murid ya. Dulu itu ya mungkin satu kelas paralel ya. Kelas 10 satu kelas, 2 kelas ya, Ikhwan Ahwat ya. Berarti ada 2 kelas. Kelas 11 2 kelas juga. Kelas 3 juga begitu, 2 kelas Ikhwan Ahwat. Berarti ada 6 berarti ya. Ada 6 ya. Iya, betul. Nah, alhamdulillah sekarang itu ada 16 ya. Saat 16. Ini ada 16 ya. Ada 16 kelas. Dan ini kan berarti lonjakan yang cukup besar. Betul ya, betul. Dan alhamdulillah ini sebuah kepercayaan dari masyarakat ya. Buat khususnya SMA IT Yapit. Nah, inilah amanah-amanah yang dari masyarakat nih, tentu ini menjadi tantangan kita untuk bisa terus menjaga amanah dan kepercayaan dari masyarakat. Nah, mengenai Yapit nih ya, kira-kira Yapit ini gimana ya kalau di masyarakat tuh, dampak-dampak yang udah diberikan Yapit gitu di masyarakat ini? Dampaknya apa aja?
Sepengetahuan saya selama di Yapit ya, banyak sekali ya alumni Yapit itu yang sudah melalang buana ya. Berbagai tempat, berbagai daerah tuh sudah tersebar di mana-mana ya. Ada yang menjadi dai. Ya ini sih salah satu ya, salah satu tujuan Yapit itu ya, mencetak generasi yang faqih dan Qurani, menjadi dai di daerah-daerah pelosok misalkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya. Lalu juga ada yang menjadi pengusaha, dokter. Ya, banyak sekali ya alumni-alumni kita. Nah, ini salah satu bentuk komitmen Yayasan Yapit ini untuk senantiasa terus mengembangkan pendidikan khususnya di wilayah Yati Asih dan umumnya di Indonesia. Tadi Ustadz tuh memaparkan ya guys, kayak nih Yapit nih benar-benar berhasil mencetak generasi-generasi faqih dan Qurani dan tersebar di berbagai daerah, di berbagai pelosok di Indonesia, terutama ada juga Ustadz yang di luar negeri ya Ustadz. Ada. Oh, boleh tahu di mana iya, gitu, salah satunya yang saya kenal ya. Dan kemarin baru kemari ya kalau nggak salah, namanya Zaid Izzuddin ya, Muhammad Zaid Izzuddin. Beliau itu salah satu alumni saya dan kebetulan waktu itu bidang kesiswaannya saya gitu ya. Beliau itu sekarang itu mendirikan sekolah di Mesir. Jadi teman-teman yang mau ke Mesir, nah, bisa nanti berkontak atau berhubungan melalui Muhammad Zaid Izzuddin ya. Ini salah satu lulusan Yapit ya, dan pernah memberikan testimoni itu pada saat itu ya, ada videonya. Nah, beliau ini sekarang bertempat tinggal di Mesir. Ya, ada sekolahnya, sekolah tahfiz kalau nggak salah, tahfiz. Nah, bagi teman-teman yang mau ke Mesir, bisa tuh nanti coba berkomunikasi, berkonsultasi dengan salah satu alumni. Itu salah satu aja yang di Mesir ya, dan banyak juga ya, tidak hanya di Mesir, mungkin di negara-negara Timur Tengah. Bahkan ada juga alumni itu yang di Oxford kemarin, S2-nya di Oxford ya. Nah, kalau nggak salah Kak Novelita Damar ya, Kak Novelita Damar. Alhamdulillah mungkin sudah selesai ya kuliahnya gitu ya. Dan banyak sekali ya alumni kita sebenarnya. Wah, ini merinding sih Zat dengernya. Itu ternyata perjuangan Yapit dari dulu-dulu sampai sekarang itu benar-benar luar biasa. Perjuangan guru-gurunya yang mendidik, benar-benar membuat generasi-generasi yang selanjutnya tuh menjadi bermanfaat gitu, menjadi sebagai uswah lah Sat ya, sebagai penerus generasi ya, panutan gitu, Masya Allah. Nah nih Sat, berkenaan itu kan tentang histori ya, histori Yapit lah. Nah di Yapit sekarang nih Sat, kita kan ada OSIS nih Sat. Nah OSIS sekarang ini kita ini Sat, ada program baru nih Sat, kayak podcast ini nih. Iya. Nah gimana Sat menurut pendapat Antum Sat? Podcast, podcast ini. Alhamdulillah, inilah salah satu bentuk kegiatan yang positif ya. Di mana saja salah satu kegiatan yang patut dikembangkan. Ini merupakan salah satu kegiatan yang mengembangkan potensi peserta didik ya, peserta didik. Di sini ada jurnalistiknya, di sini ada juga berbicara tentang berkenaan dengan teknologi mungkin ya kan, dan banyak sekali. Ini salah satu ya, bagaimana teamwork, cara kerja OSIS bisa saling bersinergi seperti antum ini ya kan, menjadi host ini kan suatu pengalaman ya kan, betul. Yang mungkin teman-teman lain yang nggak dapat, teman-teman lain tuh nggak bisa dapatkan gitu kan. Nah ini alhamdulillah ini suatu terobosan. Sebenarnya kalau nggak salah 2 atau 3 tahun lalu ada ya. Ada. Mungkin itu pada di di pesantrenan. Cuma tenggelam, hilang, tidak dilanjutkan. Nah ini coba ya mungkin teman-teman ini dihidupkan dan kalau bisa konsisten gitu ya. Nah apalagi ya kira-kira ini
dari OSIS udah, dan history yang lainnya juga udah. Oke. Berkenan masih dengan podcast Darul Hikmah lagi nih, Sat. Kira-kira kedepannya ini mau kayak mana lagi nih, Sat? Ya saya harap ya, kalau saya sebagai seorang pengajar, sebagai guru, harapan saya itu dengan adanya podcast ini, yang pertama bisa menggali potensi siswa, peserta siswa. Jadi tidak hanya antum dan teman-teman yang ada di sini, jadi juga nanti adik-adik kelas nanti juga bisa menjadi operator-operator atau mengadakan podcast ini gitu kan. Bagaimana mengadakan suatu kegiatan podcast gitu kan, menghubungi narasumber, membuat narasi, membuat pertanyaan-pertanyaan, semua itu kan harus disusun gitu. Ini kan pengalaman ya kan. Nah, ini juga harus ditularkan ilmunya. Jadi sebelum misalkan Yusuf sebelum lulus dari Yafid, ilmunya ditularkan nih ke adik kelasnya gitu kan. Oh, cara host yang baik tuh seperti ini. Ini kan suatu pengalaman yang tadi ya saya sebutkan. Belum tentu teman-temannya Yusuf nih bisa mendapatkan pengalaman seperti Yusuf gitu ya. Nah guys, jadi di podcast Darul Hikmah ini merupakan program kerja dari Humas Multimedia yang benar-benar baru aja nih guys dilaksanain di tahun 2024 ini, dan alhamdulillah kesan-kesan dari guru-guru ini insya Allah positif lah ya. Positif sekali alhamdulillah. Karena memang nih di tahun-tahun ke depan itu bakal banyak perubahan-perubahan guys, terutama dari segi teknologi dan era digitalisasi. Nah ini kita nih Darul Hikmah benar-benar nggak mau ketinggalan ya. Iya betul. Kita harus benar-benar melek teknologi lagi, memanfaatkan teknologi, dan terutama di media-media sosial nih guys, gimana kita memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana dakwah ya. Betul. Ya salah satunya podcast ini kan. Iya, podcast ini. Ya. Nah di podcast ini kedepannya insya Allah akan ada pembicaraan, dialog mengenai seperti yang saya bilang sebelumnya tentang seputar pendidikan, seputar Islam, dan seputar pemuda-pemuda dan lain-lain. Insya Allah ini akan menjadi menarik bagi kita semua dan bermanfaat pastinya. Oke, mungkin itu aja sih Seth, yang yang udah disampaikan. Jadi semoga apa yang kita obrolin di sini bisa bermanfaat. Mungkin satu sedikit pesan saya untuk teman-teman PDH Yafid podcast Darul Hikmah. Pesan dari saya bahwa ketika bermedia sosial maka bawalah media sosial itu ke ranah, ke tanah yang lebih bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai media sosial menjadi fokus utama gitu ya. Banyak fokus yang harus kita lewati. Salah satu fokus ke dalam tujuan hidup kita. Ketika fokusnya terbagi-bagi ke media sosial, ke yang lain-lainnya, maka fokus tujuan hidup kita itu akan menjadi hilang. Maka dari itu pesan saya, bijaklah dalam menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Oke, Masya Allah. Pesan-pesan dari Ustadz tadi ini semoga bisa kita terima dan bisa bisa tersimpan di benak kita, dan insya Allah kita bisa terapkan ya guys bersama-sama di kehidupan kita selanjutnya. Sekian dari kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Saya Yusuf Al-Bashar. Saya Andi Noval Irawan Eskom. Silakan nantikan episode selanjutnya di PDH Podcast Darul Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.